Hai, kembali lagi bersama Verskon dalam perbincangan malam. Sebelum memulai topik yang saya bawakan, izinkan saya untuk menemani waktu gabut kalian. Semoga bisa suka sama perbincangan malam ini. Kalian juga bisa cerita buat kelancaran podcast ini. Kalian boleh DM aku atau chat. Pernah nggak kalian ngerasa sendiri banget? Padahal banyak banget gitu yang care, tapi ngerasa semuanya gak ada yang bisa ngertiin gitu. Atau ngerasa semua ngecewain. Oke. Jadi topiknya malam ini ngerasa sendiri. Seperti biasanya, aku minta bantuin jawab di IG story aku. Dan makasih banyak sama teman-teman aku yang udah ikut berpartisipasi dalam podcast ini. Semoga gak bosan-bosannya ya, walaupun pertanyaannya kadang gimana gitu. Nanti aku akan bacain satu persatu pendapat kalian. Oh ya, boleh saling follow sama teman-teman aku ya. Linknya ada di description. Langsung aja dicek. Jadi sebelum aku cerita, aku mau tanya kabar kalian dulu. Semoga kabarnya baik-baik aja lah ya. Dan kalian sedang apa nih yang dengerin ini? Apakah kalian lagi gabut banget? Atau mau tidur jadi mau dengerin podcast dulu? Atau ada yang udah ketiduran dengerin ini? Gak apa-apa, karena aku teman berbincang kalian malam ini. Jadi belakangan ini aku tuh ngerasa kayak sendiri banget. Gak tahu kenapa. Padahal udah cari kesenangan gitu, udah cari tempat yang memang suasananya ramai gitu. Iya emang bener, terhibur. Tapi sebentar aja, tiba-tiba moodnya hilang gitu, gak tahu kenapa. Mikirnya kemana-mana, padahal masih banyak waktu untuk memikirkannya. Tapi ngerasa waktu liburannya gak ternikmati karena pikirannya selalu memikir ke arah masalah. Tapi ketika banyak masalah yang mau difikirkan itu gak enak banget. Apalagi suasananya gak sesuai yang diinginkan. Ini sih mirip kayak overthinking yang udah aku bahas kemarin ya. Mikir yang waktunya masih panjang, atau sesuatu masalah yang sederhana namun rumit dalam pikiran. Gak enak banget. Ya sering mikir gini, apalagi teman, keluarga, atau orang-orang sekitar yang gak bisa gimana ya, sebenarnya mereka gak ngerti gitu apa yang kita rasakan, karena kita juga gak cerita sama mereka. Tapi kita ngerasa semua orang ngecewain banget, ngerasa sendiri banget ngadepin masalah, sehingga depresi sendiri. Oke, coba deh difikirkan ya, ini salah siapa sih? Gak bisa sih nyalahin siapa-siapa, bahkan diri sendiri juga gak mesti disalahin. Soalnya gak semua masalah juga bisa diutarakan gitu sama orang. Bahkan rasanya kalau cerita juga gak bakal bisa diapa-apain sama orang. Terus maksain diri sendiri nih, ngerasa semua orang gak bakal bisa bantu kita. Padahal Oke, sebelum lanjut aku mau bacain dulu nih pendapat teman-teman aku yang aku udah buat di IG story. Soalnya di sini aku nemuin solusi dari masalah yang di atas yang aku utarakan tadi, dan juga sedang aku pikirkan sekarang gitu. Jadi langsung aja ya aku bacain. Di sini ada dari akunnya Kaskus. Perasaannya aja kali gitu ya. Ya maybe gitu ya kan, perasaan aja gitu. Mungkin karena kita ngerasa gimana ya, orang gak peduli itu mungkin karena kita gak cerita sama mereka gitu. Jadi itu mungkin karena perasaan kita aja gitu, mereka gak bakal bisa nih bantu aku gitu. Iya sih, benar banget. Di sini juga ada dari Vera. Bullshit semua, omong kosong. Jadi kalau menurut Vera, kalau dia lagi kayak ngerasa sendiri gitu, dia ngerasa orang lain itu kayak omong kosong lah gitu. Soalnya ini masalah gue berat banget gitu. Kayak orang lain memang gak bisa bantu kita gitu.
Ini dari teman aku juga, dari Wahyu. Cause of our selfishness, karena keegoisan kita. Iya, mungkin keegoisan kita. Kan kita tadi mikir kayak semua orang itu omong kosong gitu kan, kayak nggak bisa bantu aku gitu. Kita egois sama diri sendiri, kita egois sama orang lain, jadi kita sendiri yang bawa, kayak ngerasa selalu sendiri gitu. Oke sih, jawaban mereka oke semua. Ini ada 7 lagi. Ini ada dari Ayu Monica Baru Surbati. Ini teman-teman aku semua sih yang jawab. Makasih banyak ya. Katanya karena hidup ini membagongkan. Ini kata-kata yang lagi hit sekarang kan. Karena hidup ini membagongkan. Itu kayak mengarah, kalau nggak salah itu mengarah ke hidup ini penuh dengan kejutan yang membingungkan kali ya. Iya kayaknya. Iya sih, jadi kita harus terima aja gitu maksudnya, karena hidup ini memang membagongkan. Jadi kita harus terima gitu. Dan nggak semestinya kita egois gitu. Nggak semestinya kita egois, ngerasa semua orang itu bullshit, karena itu cuma perasaan kita aja gitu. Itulah gabungan dari kata-kata yang udah dijawab. Selanjutnya ini juga ada dari Rina, adik aku. Bukan ngerasa, tapi emang sendiri. Wahaha. Ya kemarin memang aku pas lagi sendiri, terus banyak masalah gitu. Ya jadi gimana ya perasaannya, udah banyak masalah, ngerasa sendiri, terus posisinya lagi sendiri. Itu kayak udah sempurna banget ya kata sendirinya atau alone-nya. Oke, kita next. Ini juga ada dari Abigail Tarigan. Katanya semua orang itu nggak ada yang sesuai yang kita mau, semuanya mengecewakan, gitulah intinya yang dibilang dari Abigail. Ini kayak yang aku bilang tadi gitu, egois sama diri sendiri, egois sama orang. Selanjutnya ada dari Egi Anta Ginting. Ini katanya kurang banyak berdoa. Iya, kurang banyak berdoa. Karena coba deh perhatiin, kalau kita berdoa itu rasanya lega banget, kayak nggak ngerasa sendiri gitu ngadepin semuanya. Mungkin kita karena gitu ya, kurang berdoa gitu. Iya sih. Aduh, kena banget kan jawabannya. Kena banget dari yang aku utarain sebelumnya. Inilah jawabannya dari teman-teman aku dan semuanya kena banget sih. Ini masih ada ya, masih ada. Ini dari Triana Ujung. Ini katanya kangen mama dan bapak di rumah. Selain itu kita krisis duit. Kalau aku buat pertanyaan kayak gini, jawabannya selalu mengarah ke duit. Ya iya sih. Karena mungkin apa ya, ngerasa sendiri gitu, nggak punya duit ya. Atau gimana ini maksudnya, ngerasa sendiri nggak punya duit. Ya ada juga kangen mama sama bapak ya, apalagi LDR dengan rumah sendiri itu ngerasa banget gitu. Di kos-kosan sendiri itu nggak enak banget, walaupun sama temen gitu ya kan. Tapi kayak kalau ada yang masalah, memang masalah yang biasanya kita cerita sama keluarga, atau masalah yang nggak bisa kita ceritakan sama temen gitu, kayaknya kita nyimpen masalah sendiri gitu, bisa sedih banget. Oke, selanjutnya ada dari Hana Sembiring, kurang bersyukur. Iya betul. Ini kayaknya kurang bersyukur gitu. Kenapa kurang bersyukur? Karena kita punya banyak teman, masih punya keluarga gitu. Terus gimana ya, masih ada juga orang sekitar yang baik sama kita. Kita tuh kurang bersyukur gitu. Masa selalu ngerasa sendiri, padahal udah gimana ya? Udah dibuat banyak banget orang-orang baik di sekeliling kita gitu. Iya memang kurang bersyukur salah satu ya kan. Betul banget. Dan ini terakhir ada dari Mayarninta Tarigan. Mungkin inilah kata-kata yang apa ya, kata-kata yang pas banget buat aku, mungkin buat kalian juga yang ngerasain sama kayak aku. Dan aku nggak tahu lagi nyimpulin kata-katanya kalau yang dibalas sama Kak Mayarninta Tarigan. Katanya, ketika semua masalah datang bersamaan dalam pikiran dan bergejolak dengan hati. Kalian boleh
Boleh renungin atau gimana, pikirkan gitu ya kan. Menurut aku ini jawaban yang udah disimpulkan gitu dari semua jawaban kalian. Memang ini adalah faktanya. Oke, jadi kita lanjut lagi ya. Jangan khawatir merasa sendiri, karena ngerasa sendiri itu adalah hal yang wajar jika kita mengalaminya sesekali saja. Jadi ini bisa menjadi cara menghilangkan pikiran selalu sendiri. Yang pertama, melakukan hobi. Seperti aku, hobinya juga buat video podcast, karena aku ngerasa aku berbagi sama kalian semua dan buat aku lebih tenang dan gak ngerasa sendiri. Kalian juga boleh lakukan hobi kalian yang lain, pasti kalian lebih tenang. Yang kedua, menjauh dari media sosial. Karena keseringan memainkan media sosial juga membuat sering menjauh dari kehidupan sosial di sekitar kita tanpa kita sadari kan. Misalnya kita nih terlalu asik dengan handphone, jadi kita kayak ngejauh dari orang tua, keluarga, bahkan lingkungan kita gitu. So, menjauh dari media sosial untuk sementara waktu dapat memberikan kita kesempatan untuk menata hidup kembali. Selain itu, kita juga bisa menjalin kedekatan lagi dengan orang-orang di sekitar kita secara nyata. Dengan demikian, kita tidak akan merasa sendiri lagi. Yang ketiga, pergi ke tempat yang disukai atau tempat yang ingin sekali kita kunjungi. Akan membuat suasana hati kita lebih baik. Karena ngerasa sendiri itu dipicu juga dari suasana hati yang kurang bagus. Yang keempat, tidak menyalahkan diri sendiri. Saat kita sedang merasa sendiri, jangan pernah menyalahkan diri sendiri, sebab hal ini hanya akan membuat perasaan kita semakin buruk. Buang jauh-jauh pikiran bahwa semua ini terjadi karena murni kesalahan kita. Karena kita harus berfokus pada penyelesaian masalah, sehingga kita bisa keluar cepatnya dan rasa kesepian kita juga akan hilang gitu. Yang kelima, ingatlah bahwa kehidupan selalu berputar. Ini kata-katanya juga kena banget, karena seperti roda berputar, kehidupan juga demikian. Kadang kita merasa senang, kadang sedih, kadang juga kesepian. Jika kini giliran kita ngerasa sepi, sadarilah bahwa hal ini hanya berlangsung sementara. Besok atau lusa kemungkinan perasaan itu akan hilang, berganti dengan rasa bahagia. Dan yang terakhir, berceritalah pada orang yang kamu percaya dan mengerti apa yang sedang kamu alami. Karena bagaimanapun kita pasti punya satu atau dua orang yang memang kita percayai, yang selalu kita selalu bercerita dengan dia, dan biasanya juga itu keluarga ataupun sahabat terdekat ya. Berceritalah dengan mereka dan kita akan ngerasa sedikit ringan. Dan yang paling penting atau menjadi penutup pembicaraan kita malam ini adalah jangan lupa berdoa. Karena sebenarnya kita tidak pernah sendiri. Karena dia selalu melindungi, jadi buang jauh-jauh pikiran kita yang ngerasa selalu sendiri. Jadi segitu aja perbincangan malam ini. See you and good night.